Si Bam pun bilang ketika lu sedang melakukan prep, ya dia jauh dari kata sehat. Ryan Terry pun juga pernah bilang gitu. Makanya ya, jangan goblok ya. Bodybuilding is not a fitness. Ya, sorry nih. Ini kita gara-gara ngomong itu gue jadi nyambung. Dulu kan dia ya yang paling vokal, maksudnya atlet harus internasional, bikin pertandingan sampai Olimpianya aja kemari gitu kan. Tapi kok sekarang dia anyap ya? Kalau bisa di akhir-akhir musim gitu. Lah kalau di akhir musim misalnya lu lolos, tapi kan cuman lolos bro. Iya, tapi kan ujung-ujungnya kan kalau udah sampai panggung Mr. Olympia ketemu lagi kan. Ya itu mah wassalam. Iya, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak kompetitif dong dianya. Ya yang kompetitif lah. Tapi kan jadi kan gini bro. Tujuannya itu bukan untuk menang Mr. Olympia, tapi untuk bertanding di ajang Mr. Olympia. Logo merah ya. Iya. Logo merah, bukan logo biru. Karena semua orang, siapapun bayar main di logo biru, semua orang bisa. Gitu. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel, dan kita ada di Strongcast Strongman Podcast kali ini bersama Mas yang sudah tidak asing lagi. Gue mau ngomong nama panjangnya jadi lupa. Siapa? Nugraha ya bilangnya. Salah lagi. Kan Canggih Fitra. Mahendra. Gue ngomong Mahendra apa ya tadi lupa. Oke guys, nih kita bersama Mas Canggih kali ini rame sekali. Udah kelar Olimpiade nih bro. Ya. Wah, udah kita lihat keseruannya minggu lalu, gimana 2 hari Olimpiade itu membuat gempar orang Indonesia, anak fitness Indonesia. Gua sampai salah ini, jangan di stitch bro ya. Terus kita udah lihat sendiri hasilnya, akhirnya Olimpianya Mas Samson, kalau di klasiknya Mas Chris Bumstead. Masih si Bam dan akhirnya retire. Ngomongin si Bam dulu nih. Kalau dari point of view lu bro, umur 28, 29 gitu dia. Dia retire. Worth it gak sih bro? Sangat worth it. Kenapa bro? Dari segi bisnis, dari segi family, sangat worth it. Karena kita ngomongin dari segi bisnis ya. Bisnis itu harus di-maintain. Harus benar-benar dipantau. Gue nggak tahu sebenarnya di belakang layar suplemennya dia itu. Raw itu dia as a ambassador. Apa kasih saham? Ya, ataukah as a owner. Kalau Kevin Levron, dia benar-benar as a owner. Oh itu Kevin Levron owner ya? Walaupun ada owner yang lain pasti. Ada orang yang injek duit juga. Ya. Injek duit, maksudnya naruh duit. Iya. Jadi dia Kevin Levron itu sangat bertanggung jawab sama produknya. Makanya produknya Kevin Levron itu dari segi packaging aja udah bagus. Nggak standar lah ibaratnya. Dari segi kondimen itu ngeri-ngeri. SKU-nya. Gitu. Ya SKU-nya. Karena hanya benar-benar atlet profesional yang ngerti nutrisi, yang ngerti pertandingan, yang mampu untuk melihat itu tuh. Karena banyak juga sebenarnya kan brand-brand yang ibaratnya ada figurnya, tapi speknya biasa aja, kondimennya biasa aja. Contoh ibaratnya whey protein ya just whey protein gitu. Oh ya, you say it dah mereknya. Say it aja. Ya kagak lah, gak enak lah anjir. Oh nggak boleh gitu ya? Gue dibully lagi iya, anjir. Iya. Tapi gue bakal untuk waktu dekat ini bakal ngeluarin hasil tes brand impor. Itu di bawah. Kenapa? Udah ada hasilnya? Belum. Oh, belum. Lagi di lab. Mungkin 1-2 hari ini, 2-3 hari ini bakal keluar hasilnya. Gue bakal ngeluarin, dan gue tuh kemarin gue tuh kan ngecek cuman metode proximat. Metode proximat itu kan gula dan protein. Nah, ternyata sekarang produsen suplemen lokal sama impor itu juga makin jago. Jadi dia mainin spiking. Nah, mainin spiking. Nah, jadi untuk yang saat ini gue tes semuanya. Gue tes proximat juga, gue tes asam amino profile.
Nah, jadi di hasil tes itu nanti kelihatan nih proteinnya ini benar-benar protein atau spiking. Apakah spiking? Nah, spikingnya nanti juga kelihatan nih. Spiking dari kreatin kah, dari valine kah, leusin kah, kreatin, glutamin kah, itu kelihatan semua tuh. Karena kalau cuma di tes Proximat itu kebacanya protein. Iya, semua pecahan asam amino itu terbacanya protein di metode Proximat. Oke. Balik lagi ke Sibam ya tadi. Kenapa menurut lu worth it? Kalau menurut gua nggak worth it. Umur 28 bro, dia mungkin prime badannya belum mencapai gitu. Iya, kan kalau gue melihatnya untuk dari sisi bisnis ini sangat worth it. Untuk sangat worth it. Dan kita kan ngelihat kalau untuk dari segi keluarga ya, baru punya anak. Baru punya anak. Dan kalau menurut gua, jadi ada orang yang orang nih sebenarnya nih nggak family man, tapi di kamera ini orang berpura-pura menjadi family man. Nah, kalau gue ngeliat dari Chris Bumstead ini orang benar-benar family man. Nah, seorang family man itu akan merasakan namanya tumbuh kembang anak itu adalah sebuah momen yang nggak bisa diulang. Oh iya benar-benar. Itu bagi seorang family man gitu ya. Jadi menurut gue, sedangkan gue family man juga dan gue ngerasain kalau gue cuman berpikir untuk bisnis dan tanding, gue bakal kehilangan momen sama anak gue. Oh, gitu. Jadi karena mungkin ini apalagi kan golden momennya tuh katanya 0 sampai 2 tahun apa 3 tahun ya? Kalau anaknya? Sebenarnya sih 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Oh. Jadi dia nggak mau kehilangan momen-momen itu gitu menurut lo. Dan menurut lo 6 kali itu udah cukup. Udah cukup sih. Nggak perlu pindah kelas menurut lo, bro? Mau ke STM gitu. Kan ada yang coba dong ikut open class kalau lu bener-bener mau ini gitu. Makanya kan sekarang balik lagi sebenarnya contoh Ryan Terry deh. Ryan Terry pernah bikin postingan waktu itu dia diwawancara. Lu mau nggak nanti anak lu ngikutin jejak lu? Ryan Terry tuh jelas menolak di situ. Enggak. Gua nggak mau anak gua tuh terlalu dekat dengan anxiety. Gua nggak mau anak gue terlalu dekat dengan pressure pertandingan. Dia tuh nggak mau. Ya mungkin untuk si Bam merasakan hal yang sama kali. Kalau untuk nggak naik kelas, mungkin dia diam-diam merasakan pressure pertandingan, ya kan, kerasnya politik di IFBB Pro gitu. Ya mungkin dia merasakan itu juga gitu. Karena ya si Bam pun bilang ketika lu sedang melakukan prep, ya dia jauh dari kata sehat. Ryan Terry pun juga pernah bilang gitu. Makanya ya, jangan goblok ya. Bodybuilding is not a fitness. Ya jangan goblok kamu. Jadi emang banyak yang dikorbanin bro ya? Banyak yang dikorbanin. Kalau dari sisi materi, oke lah, dia udah cukup. Dia bilang dia punya gym juga kan, garage gym tapi lumayan gede. Terus mungkin nggak bro kalau dia akhirnya bilang, oke, gua mundur dulu 4 tahun. 4 tahun pun umurnya masih 32 apa 33. Terus balik lagi masih bisa, bro? Bisa. Karena kan atlet ya tetaplah atlet. Gitu, ya kan? Jadi mau dimanapun dia, darah atlet itu beda, bro. Makanya darah atlet sama darah influencer. Kalau di Indo kan sekarang lagi hype banget influencer fitness. Beda. Dari pemikirannya, dari fitness kulturnya, dari cara latihannya. Ya latihan masuk ke fitness kultur lah. Atlet sama influencer itu beda, bro. Beda banget gitu. Jadi kalau seandainya nanti dia balik lagi, possible nggak? Ya possible aja. Karena namanya atlet ngikutin ngelihat pertandingan pasti membara, ya? Bro. Iya, gatel gitu. Kalau influencer ngeliat pertandingan, wah ngonten. Pas naik ke atas panggung melempem. Itu kan gue yang bilang. Oh iya, jadi ya masih mungkin lah ya. Ya. Dan juga di kelas klasik juga kita ngelihat ada Mas Fuad ya. Mas Fuad gimana tuh menurut lu bro kemarin? Ya bro, pokoknya gini ya, pokoknya apapun hasilnya, ya kan. Ya kita patut senang dan berbangga ada perwakilan Indonesia yang bertanding di ajang Mr. Olympia. Kalau untuk hasilnya iya, alhamdulillah dah. Tapi banyak kayak yang bisa diambil untuk buat pembelajaran buat mungkin dia dan teman-teman binaraga lain di Indonesia, bro? Ya pasti ada lah, pasti ada. Makanya kan sebenarnya jangan kaget gitu ya. Ya, makanya sebenarnya kan gini,
Pro card itu kan diraih bukan cuman badan yang bagus, bro. Badan yang bagus itu mutlak. Oh iya. Dan yang kedua itu pasti ada namanya strategi pemilihan pertandingan, lokasi. Ya itu penting juga gitu. Ya mungkin teman-teman atlet bisa belajar ke Fuad karena menurut penglihatan gue misalnya nih atlet Indonesia nih ketika lagi mau cari title AFBB langsung main di Dubai Pro, udah pulang gitu. Kenapa harus kalian kerja? Habis tanding dia kerja 3 bulan. Iya makanya ya dia pulang gitu. Karena gini, setiap pertandingan tuh pasti kita ngelihat lawannya, mau di Indo, mau di luar kek gitu. Tapi kan jadi maksud lu susah orang Indonesia untuk bersaing? Enggak, bisa. Cuman kan gini, bro. Berapa banyak? Jadi kan IFBB Pro ini kan setiap udah banyak banget yang punya title ini dan dikeluarkan setiap tahun, ya kan? Kalau dihitung aja sekarang udah ribuan yang punya title IFBB Pro. Nah, kita tuh harus milih kompetisinya gitu. Jangan di awal-awal musim kita ikut. Nah, kita tuh ketemu sama jagger-jaggernya kalau bisa di akhir-akhir musim. Gitu. Lah kalau di akhir musim misalnya lu lolos, tapi kan cuman lolos, bro. Iya, tapi kan ujung-ujungnya kan kalau udah sampai panggung Mr. Olympia, ketemu lagi kan? Ya itu mah wassalam. Iya, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berarti kan nggak kompetitif dong dianya. Ya yang kompetitif lah. Tapi kan, jadi kan gini, bro. Tujuannya itu bukan untuk menang Mr. Olympia, tapi untuk bertanding di ajang Mr. Olympia. Logo merah, logo merah ya, logo merah, bukan logo biru. Karena semua orang siapapun bayar main di logo biru, semua orang bisa. Gitu. Jadi maksud lo demi industri lagi salah gua. Demi title ikut Olympia aja yang penting nggak apa-apa, yang penting nggak kompetitif di panggung Olimpianya juga nggak apa-apa menurut lo? Iya, karena kan goalsnya masih sampai situ. Jadi kita belum bisa kompetitif, bro. Dipanggil 10 gitu. Ya Leo, Bonbon, woi. Ya untuk 10 sih, untuk 10 kayaknya nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Bro, sebelum Olympia gue udah diserang ya kan sama fans sono sebelah sono. Masa sesudah Olympia gue diserang juga? Tapi ini masalahnya kan realistik. Gue garuk-garuk ini kelihatan sih. Realistik, bro. Iya. 10 deh. Ya, kalau 10 sih sebenarnya masih possible ya. Cuman kalau untuk 5 udah sulit. Ini kan setelah Olympia nih, minggu ini nih. Ada satu pertandingan di Malaysia ya, NPC ya. Dan itu ternyata yang ikut banyak banget, bro. Gue lihat dari Azril, terus ada Vendik, terus ada Diki, ada Marslon juga. Terus banyak deh yang cewek tuh, ada gue lihat ada Mbak Sita, ada Ceven, terus juga dan ini ada Bang Erwin. Lu tau Erwin? Enggak. Ya Reload. Iya. Sama Hence. Nah, Bang Erwin juga ikutan. Ini menurut lu apa karena euforia Olympia kemarin atau emang ini udah direncanakan orang mau ambil title di Malaysia ini, bro? Menurut lu? Ini menurut gue sih jadi fenomena yang positif ya. Jadi atlet-atlet Indo itu banyak berbondong-bondong. Ya, yang cari title IFBB. Alasan utamanya itu pasti karena federasi lokal Indonesia itu melempem. Oke, utama. Itu yang utama. Jadi mereka memutuskan untuk ngikutin ibaratnya yang swastanya gitu. Ini sih sebenarnya perkembangan yang bagus untuk industri bodybuilding kita. Dan kalau bisa makin banyak memang. Karena ketika banyak orang Indo yang megang title IFBB Pro, ya nggak jadi spesial lagi. Oh, dulu spesial? Dulu spesial karena sedikit orang-orang yang ibaratnya buat cari title itu, hanya beberapa orang. Kalau sekarang kan banyak yang jalan kan, yang jalan. Ada yang dari suplemen, ada yang dari non suplemen. Nggak apa-apa. Itu sangat bagus karena brand itu kan butuh exposure, bro. Dan exposure itu bisa dapat karena ada sesuatu yang digoreng. Nah sekarang ini brand-brand semua lagi ngegoreng masalah IFBB Pro. Tapi jangan tolol ya kalian ya. Badan mereka kayak gitu, itu bukan karena susunya, goblok. Itu. Jadi mereka itu brand itu butuh gorengan, butuh bahan gorengan. Dan arusnya yang
ibaratnya memaksa semua brand untuk melakukan itu. Kalau enggak ya ketinggalan. Oh, jadi gini, oke, gua sederhanain lagi. Jadi ada brand yang kalau yang nggak membawa atletnya memperebutkan Pro-Kart, itu akan ceritanya gengsinya kurang dibawa sama brand-brand yang full support untuk Pro-Kart. Yes, karena arusnya memang lagi ke situ sekarang. Hype-nya ya? Iya, hype-nya tuh lagi ke situ. Makanya mau nggak mau mereka mensupport itu sebenarnya kan positif. Gitu, positif. Cuman jangan tolol brandnya ya. Jangan berpikir, wah kita bisa goreng-goreng ini nih. Ya kan, dia karena pakai susu. Enggak, lu bisa goreng-goreng. Ibaratnya kita persilakan lu goreng-goreng. Dengan cara lu ngomong ya, gue mensupport atlet ini ya untuk mengikuti kejuaraan itu, that's it. Bukan atlet gua badannya seperti ini karena minum susu gua dan ikut kejuaraan itu. Gitu. Jadi itu trikinya ya bro. Trikinya gorengannya adalah apakah dia mau ambil semua ibaratnya atlet ini karena dia atau dia hanya mensupport di belakang atlet ini biar maju ke depan. Ya gitu. Oke. Dan ini kansnya gimana bro dari orang-orang yang berangkat di Malaysia nih? Ada nggak yang dapat nih menurut Ada lah, kalau menurut gua ada, karena Indo keras-keras kok. Apalagi yang turun itu kan jagger-jaggernya Indo ya. Kayak si Azril, Ricky Bram, ibaratnya bukan orang lama, bukan orang baru. Mereka ini orang-orang lama yang ibaratnya auto podium lah kalau naik, kalau nggak 1, 2, paling mental-mental ketiga. Kalau dipentalin juara 9, juara 10 ya berarti lu salah kelas gitu. Di internasional tuh ketika nanti main di pro qualifier, semua kan diamprokin bro. Iya sih ya. Kayak kemarin ya, ibaratnya kayak Chris Putra gitu kan, pas diamprokin kan, maaf ya, mohon maaf nih, gue udah minta maaf nih, gue pakai bajunya loh. Gue jadi Putranya, iya. Di sana kan dia paling pendek gitu, dia paling pendek. Jadi sedangkan Diki sama Chris Putra tingginya ini nggak jauh beda gitu. Jadi kalau menurut gue sih, lebih potensial yang tingginya 170 ke atas sih. Iya. Biarpun sefreak apapun badannya. Intinya sih kalau cuma untuk menang, gitu, intinya sih kalau cuma untuk menang ke panggung Olimpia kan udah ada buktinya. Chris Putra walaupun dengan tinggi yang seperti itu bisa main di panggung Olimpia, gitu. Tapi untuk kompetitif belum bisa. Iya, kalau untuk kompetitif di 10 besar panggung Olimpia ya masih belum gitu. Jadi emang selain punya badan yang freak, proporsional penting juga ya. Penting. Kecuali bodybuilding yang open ya. Ya. Kan yang menang justru yang pendek tuh, Ciderek. Iya, betul. Lawannya Samson yang 185 tingginya. Oke. Dan ini bro, kalau yang namanya pertandingan internasional gini, berarti kan udah di contohnya nih. Kalau di Indonesia kan ada EIC nih, yang ada pemperbukaan Pro-Kartnya. Menurut lu nanti pertandingan atlet ini bingung nggak sih? Sebenarnya mau yang arahnya udah ke IFBB banget atau ke seperti pertandingan yang kayak IFF deh, yang masih posenya pose adu otot gitu bro. Ya sebenarnya kan kalau untuk bertanding di yang IFBB banget sebenarnya kan nggak apa-apa. Intinya kan sebenarnya gini bro, ujung-ujungnya ini pertandingan contoh ibaratnya kayak AJ, dia menjual titel IFBB itu, IFBB Pro, dia menjual untuk memberangkatkan ke event IFBB, NPC. Lu menang di AIC, lu diberangkatkan. Ya kan, goalsnya kan sebenarnya yang digoreng kan itu tuh. Nah, sedangkan beberapa juga banyak event yang kalau lu menang lu gue berangkatin. Tapi enggak, maksud gue ini pertandingannya, teknisnya. Iya, itu kan dari teknisnya. Kalau ujung-ujungnya kan kita bahas goalsnya dulu, itu kan sebenarnya kan sama. Dan untuk keluar itu bukan berarti hanya EIC yang bisa memberangkatkan atlet ke FBB. Gue mau jelasin dulu. Semua pertandingan ya, ada federasi ataupun non federasi itu bisa main di kejuaraan FBB asal lo mau bayar pendaftaran. Iya, itu doang intinya. Intinya itu kan. Kalau untuk masalah pose, kalau untuk gue sendiri gue nggak bisa, gue belum mau untuk menghilangkan pose kultur itu. Ya, fitness kulturnya. Fitness kultur di Indonesia kan kasih keras bos. Ya kan, kasih keras. Terus. Iya, jadi fitness kultur di Indonesia itu kan kasih keras bro.
Kayak sama di Indonesia juga begitu, di India juga begitu. Oh, India juga gitu? Iya, India juga begitu. Jadi ya kita mau gue mau ngilangin itu gak seru, bro. Iya sih ya. Tapi kan kalau itu apa nggak blunder buat atletnya? Berarti ada dong atlet yang bagusnya cuman ngepus doang, sama atlet yang diadu-adu ototnya gitu. Ada. Terus bingung dong, harusnya jadi fokus gue ke yang gaya-gayaan doang apa gimana? Sebenarnya gini, sebenarnya gini, maaf bukan gaya-gayaan. Ini bocoran ya buat apa anak-anak yang mau ikutan body contest. Lu di atas panggung, lu tuh nggak selalu dinilai. Kayak ibaratnya IFF nih, penilaian IFF. Lu di atas panggung, lu standing relax saja ya. Juri itu udah tahu lu tuh layak ke sesi berikutnya apa enggak. Jadi kadang lu ngepose-pose gitu, juri tuh udah tahu. Ya masa dia kalau kata diem doang, cuma begini doang? Iya, makanya kan maksud lu kan blunder apa enggak gitu kan. Blunder apa enggak? Karena apa? Kalau untuk dari segi kita, masalah itu untuk posing, ya itu posing itu bisa dibina. Itu bisa dibina. Cuman memang kalau lu udah kaku banget itu udah susah. Tapi itu masih bisa dibina. Gitu. Contoh ibaratnya kayak yoga. Yoga itu kaku banget. Gue sebut yoga terus karena biar gue nggak dihujat ya. Kalau gue sebut orang lain nanti gue dihujat gitu kan. Dia itu kaku banget. Gue cuman bilang frame lu sama kayak Ryan Terry. Lu tiru aja posingnya Ryan Terry. Jangan lu posingnya Ryan Terry lo e-banks lah lo tiru yang lebih banyak ininya. Kalau Ryan Terry kan cuman ini telak pinggang, ini telak pinggang, kan begitu doang dia, abs begitu kan udah selesai gitu kan. Ya itu sebenarnya. Jadi, sekarang dia bisa belajar kan learning by doing walaupun lumayan panjang ya untuk tahu pantes posingnya. Kenapa nggak di hybrid aja bro? Gimana? Jadi basicnya pertandingan itu make pose-pose main fisik FBB. Tapi pas udah di compare selain pose ada juga compare yang pose, ya maksudnya yang posing side pose gitu. Iya, makanya kan setiap di IFF itu kan sebenarnya nih posing FBB itu kan simpel, hadap kanan sampai kembali lagi menghadap juri. Ya itu. Oh udah diterapin? Udah. Oh gue nggak nonton, gue di luar. Nulisin rawor. Iya. Oh itu udah ada. Udah. Oh jadi mandatory pose lu udah. Udah. Abis itu di compare dengan yang kayak front pose gitu. Gitu. Itu untuk hiburan lah. Gitu. Awalnya sih itu jadi di IFF itu 2 kali posting. Gitu. Jadi lu juga emang karena lu mau memberatkan orang ke luar negeri harus ada standarisasi posenya. Selain itu juga untuk fitness kultur Indonesianya nggak hilang. Iya benar. Karena itu yang seru bro. Itu yang seru, yang kasih keras itu yang compare itu ya. Emak-emak pada teriak ya kan, itu menurut gua itu seru dan gua hidup di kultur itu. Iya. Gitu. Nggak ada sih main fisik di luar negeri back double bicep enggak. Jadi kan gua ini hidup di kultur itu bro. Dan gua ini punya pilihan untuk menghapuskan kultur itu atau tetap membiarkan dia ini tetap ada sebagai hiburan. Nah, jadi IFF ini pertandingan pertama yang hybrid nih. Ya kalau ngomong yang pertama, ini promo banget. Nggak ini banget lah anjir. Emang ada yang selain IFF ada yang mandatory pose-nya ya, FBB? Ya mungkin ada. Gue nggak mau ngeklaim pertama atau apalah. Lu nggak mau yang pertama tapi lu mau yang terakhir. Kayak lagu. Tapi bagus dong. Akhirnya kan atlet puas dong kalau dia menang, berarti ya badan gue udah standar main fisik, tapi gue kalau diadu otot juga menang gitu kan? Oh iya. Itu Ryan Terry itu kalau diadu otot belum tentu ya. Buset, kagak serem itu badannya. Iya, itu kalau dia back double bicep gitu. Back double bicep ya kan, backnya itu ngeri banget. Iya sih. Ngeri banget itu. Iya. Gue kepikiran gitu, makanya kalau jadi atlet, kalau untuk ikut body contest biasa, yang ada kan dia cuma adu otot doang tuh. Yeah. Tapi pas giliran dia udah mau ke level berikutnya, pas sudah disuruh mandatory pose yang muter-muter itu, dia akan kaku ya. Iya. Sangat disayangkan dong bro. Iya, makanya tips untuk teman-teman semua, lu nggak usah ngikutin orang begini, nggak usah. Intinya basicnya men's physique, posing men's physique itu cuman hadap kanan sampai menghadap lagi ke depan juri. Itu aja. Jadi lu cuman begini, telak pinggang, lo nyamping, terus lo belakang lagi itu. Ya kayak gitu aja. Lu jangan, karena
koreografi itu semua orang tuh berbeda-beda. Gitu. Paling enak ngelihat idola lu frame-nya itu seperti mana gitu. Nah, kalau menurut dia idola dia si A, tapi ternyata badannya beda bagi kita yang nonton. Aneh dong. Ya enggak lah, tanya sama orang yang benar-benar ngerti masalah otot lah. Oh. Misalnya orang kayak Leo, Bang, gue dibilang mirip Marcus Rul, wah, dia juga bingung juga nih orang ngaca di mana gitu kan. Karena kalau untuk koreografi itu, lu terlalu ribet mikirin koreografi, serius, di atas panggung IFBB ya, dingin. Hah? Dingin. Oh, ininya maksudnya? Iya, venue-nya tuh dingin. Jadi, waduh, itu lu bisa ribet sendiri gitu, ribet sendiri gitu. Iya, gue kebayang tuh, jadi aura pertandingannya IFBB tuh kayak gimana ya, dengan orang segitu banyak. Tapi ini di Malaysia rame nih menurut lu? Rame, pokoknya semua pro qualifier itu pasti lebih rame daripada regional. Karena kan pro qualifier itu jadi event IFBB yang menerbitkan pro card. Berarti setelah event itu selesai akan ada IFBB Pro baru atau IFBB Pro yang akan mendapatkan pro card kembali. Gitu. I see. Berarti kalau udah setahun ini harus perpanjang atau lu merembut-rebutkan lagi, bro? Kalau nggak salah perpanjang deh. Oh, kalau misalnya kayak Isa ini kan udah pro, ya. Tinggal perpanjang aja. Iya, kayaknya perpanjang. Oh, nggak perlu dia ngerebutin, kecuali Olimpianya emang harus ngerebutin lagi kan? Iya. Dan orang-orang yang punya title Olympia itu ada regulasi-regulasi yang harus dia tepati. Contoh dia nggak bisa bertanding di kejuaraan non IFBB Pro gitu, di Pro Qualifier. Oh, itu kalau udah punya megang pro card? Iya, terus dia nggak boleh datang ke event sebagai juri gitu. Kalau cuma nonton boleh? Oh, nonton boleh gitu. Jadi ada beberapa regulasi draft kontrak yang harus iniin gitu. Ngomongin Isai bro kemarin. Gimana menurut lo? Badan dia tuh apakah ini masih awal atau dia bisa getting better, bro? 10 besar atau 5? Ya main fisik 10 besar lah. Bisa kalau benar-benar dia dikawal sama Hani. Oh, emang carinya yang paling topnya ya? Iya, benar-benar dikawal sama Evogen, bisa aja. Bisa aja. Iya sih. Isai paling possible untuk ada di 10 besar. Iya, pas gue liat juga frame-nya, wih, mirip-mirip orang Brazil gitu ya, badannya. Pas di atas panggung juga. Cuman balik lagi bro, mau di Indo, di internasional pun, bodybuilding itu subjektif. Iya sih ya. Harus ada yang bawa si Isai ke circle utamanya IFBB Pro itu. Ya udah dia suruh tinggalnya dulu di sono. Ya siapa yang mau biayain? Iya Karena gini ya, karena kenapa gue bilang lu jangan ngarep lu bisa survive dari binaraga di Indonesia deh. Lu cuma ngandelin prestasi, lu nggak akan bisa survive. Karena apa? Kita ini konsumen, bukan produsen. Amerika itu produsen, bos. Makanya orang-orang di Amerika itu atletnya pada tajir-tajir, dibayar mahal karena dia itu produsen. Kita itu konsumen. Apa bukan karena mereka emang daya belinya juga tinggi, bro? Ya iya kan, mereka kan Amerika nih contohnya ya, ngejual kan ke seluruh dunia, bro. Marketnya global. Maksudnya tuh itu. Kita ngomong realistis aja. Makanya kalau lu di Indonesia, mau siapapun lu mau IFBB Pro atau apapun ya kan, lu jangan ngikutin drama politik bos lu. Gitu. Karena umur lo panjang, lo masih punya suatu legacy yang harus lo tinggalkan, yaitu anak-anak lo, kecukupan hidup dan pendidikan anak lo. Lo jangan FOMO sekarang deh. Lo mentang-mentang FBB Pro nih, ya kan, disupport sama bos lo. Gue nggak mau kenal nih sama dia. Gue nggak mau kenal. Gue mau ini bos gue aja gitu. Lo goblok. Gitu. Kecuali bos lo benar-benar tekan kontrak, perjanjian, ada duit pensiun. Baru deh lo bisa jilat bos lo, bisa-bisa sampai mentok tuh. Kok nggak anak lo dibiayain sampai ini ya, sampai mati lagi. Harapan sampai mati. Oh iya, bapaknya dibiayain sampai mati, anaknya dibiayain sampai mati. Baru deh lo boleh, wah gue nggak mau kenal ini, gue nggak mau kenal gitu. Karena kegoblokannya atlet-atlet di Indonesia ya,
dia itu terlalu ngikutin dramanya. Gitu. Lu punya panggung sendiri, yaitu pertandingan dan exposure. Lu mencari exposure untuk ngedapetin spotlight. Tugas lu itu di situ. That's it. Lu jangan ngikutin drama bos lu, karena setiap bosnya itu pasti bangke-bangke juga kok. Oke, gue bantah nih. Gue coba bantah. Gue jadi atletnya. Gue ceritanya Isai nih ya, biar ada gendut gini. Gue coba mikir, gue mau menjaga perasaan bos gue. Ya iya, nggak apa-apa. Tapi lu jangan nge-hate orang yang inilah. Jadi jaga perasaan orang tuh cukup. Dengerin aja. Dengerin aja. Oh gitu ya. Iya sih. Udah selesai. Tapi lu jangan nge-hate orang juga, karena apa? Lu tuh nggak tahu pertarungan apa, perang apa yang lagi dijalanin sama bos lu dan orang itu. Gitu. Iya sih. Iya sih, cuman kan karena kultur Indonesia itu banyak gak enaknya, bro. Ya, untung gua kalau masalah gak enak-enaknya gue tipe orang yang bodo amat. Bagus lah kalau gitu. Nah, kita udah bahas 3 orang tadi, udah bahas ini nih fenomena orang mau ikut qualifier. Nah, setelah misalnya nih besok 4 orang dapat pro card pulang ke Indonesia. Yes. Apa yang harus dilakukan bos-bosnya di sini gimana kalau udah sampai di Indo? Goreng lah. Goreng abis. Ya goreng, cuman jangan berlebihan. Goreng lah. Makanya gue bilang gue nggak pernah masalah. Cuman susah ya, balik lagi. Brand samping itu buzzer itu ngeri dan pengikutnya tuh kebanyakan goblok. Jadi dia nggak bisa nerima gitu. Hanya brand yang goblok yang nggak ngegoreng prestasi Mr. Olympia atau IFBB Pro. Cuman jangan melebar kemana-mana. Jangan bawa Indonesia lah, jangan bawa inilah atau apalah gitu. Nggak ada atlet Indonesia yang main ke Olimpia pun industri fitness tetap berkembang. Gitu. Jadi ya ketika mereka pulang, hargai mereka, kasih reward, kasih bonus. Rumah di mana gitu. Kalau bisa rumah. Ya kan, mobil, ya kan, hybrid. Iyalah. Waduh. Ya goreng, lu harus goreng karena itu lu sudah mengeluarkan uang dan itu achievement atlet lu. Lu ibaratnya ada sumbang sih di situ. Silakan digoreng. Tapi digoreng ya lu jadiin aja itu gorengan itu, jangan lu ngerembet kemana-mana. Jangan lu bilang terima kasih misalnya brand ABC karena susunya saya menang ini lah, itu pasti gua stitch gitu. Nah cuman kan ketika gua stitch itu orang mikir oh lu nggak ngedukung, lu julid, lu kenapa lu aja nggak ke Olimpiade? Gila lu. Iya kan tolol lu. Oh iya sih bro. Cuman mungkin gini bro, kalau dari yang kita omongin 2 minggu lalu ya soal Mr. Olympia, kenapa lo yang langsung diserang sama buzzer itu, mungkin lo terkesan orang tuh beranggapan lo tuh nggak happy banget sih kalau ada orang Indonesia ke Mr. Olympia, tapi enggak, lu sebenarnya dukung, cuman narasinya aja gitu loh. Iya. Ini soal narasi kan? Iya, ini cuma soal narasi yang angin segar untuk industri fitness Indonesia. Gue diemin, upload lagi, keluar lagi tuh narasi, keluar lagi gitu. Sedangkan kan gue 15 tahun di industri ini. Gue 15 tahun di industri ini loh. Bukan cuman gue binaraga, bodybuilding, body contest. Di industri ini, dari hulu ke hilirnya tuh gue paham gitu. Jadi cuman gue yang bisa untuk speak up, yang paham dan mau. Siapa lagi dan yang berani? Iya, yang melawan. Menjajah. Gue kan bodo amat maksudnya. Gue mau dihujat kayak sama tim sebelah, gue nggak masalah. Tapi setidaknya orang tuh lebih banyak yang oh iya gitu. Iya. Itu doang sih sebenarnya intinya. Gue juga oh iya, itu gue nggak yang dihujat gitu. Tapi enggak, gue juga waktu itu kan gue itu lu WA DM lu kan bro. Iya. Ya kan? Enggak, tapi banyak memang lu salah satunya, terus ada atlet-atlet yang lain, ada senior juga. WA gua kadang kalau nggak itu, lu nggak speak up lu diem aja lu, gitu. Oh, kalau ada intonasinya gitu kayaknya orang Kemayoran ya. Gitu. Jadi
Lah, oh iya benar gitu. Dia lagi cedera tuh lehernya. Oh gitu. Retak katanya. Nah makanya pas gua ini tuh ya, kan gue juga nggak punya bro ekspektasi terlalu tinggi sama postingan gua. Sorry ini kita gara-gara ngomong itu gue jadi nyambung. Dulu kan dia ya yang paling vokal, maksudnya atlet harus internasional, bikin pertandingan sampai Olimpianya aja kemari gitu kan. Tapi kok sekarang dia anyap ya? Maksudnya adem ya? Bro, ada kalanya capek ya? Kita tuh harus berdamai, anjir duit gua habis gitu. Duit dia gak bakal habis bro. Tapi tetap aja bro, sebanyak-banyaknya duit orang, kalau keluar duit 1-2 M untuk 1 tahun. Enggak, kalau ini gue nggak ini ya, dia duit dia nih bro. Kalau di rumahnya ya, kalau ada ruangan yang setrika bro, ada yang setrika, ada yang guntingin. Iya, cuman tetap aja bro. Lah mungkin apa mungkin enggak, mungkin passion dia udahlah, udah lewati itu. Mungkin gitu. si bapaknya berpikir seperti itu. Kalau ibunya udah napa lo gitu kan, ngeluarin duit begini mulu lo gitu. Iya mungkin ya. Cuman kalau apa bapak kan Olimpio banget gitu kan. Iya. Cuman tetap ya balik lagi yang tadi gue bilang, ujung-ujungnya kadang rasional ya. Iya, kadang kita dipukul nggak berasa bro. Tapi kalau kita dipukul terus-terusan ya kan, berasa juga nih gitu. Ibaratnya kita ngeluarin uang banyak kayak kita dipukul gitu kan, nggak berasa lah. Ini lagi seneng main gym. Cuman ada suatu ketika, jancuk gue habis duit segini mendingan gue bikin gym gitu maksudnya. Udah mau satu Indonesia loh. Iya. Bukan satu Bekasi lagi ya. Tapi one day pasti dia balik sih. Balik support. Apa mungkin dia mikir belum ada orang Indonesia yang bisa dia push lagi? Enggak sih, kalau gue lihat dia emang kayak lagi nggak semangat ya. Kayak step back, mundur beberapa langkah untuk masalah di hingar-bingar Olimpia dunia itu. Olimpia ini sih kalau gue bilang. Mungkin lagi seneng main alat kayaknya sih. Ya orang kan semua berubah bro. Di setiap masa ada orangnya. Iya. Iya bener. Soalnya kalau ngomongin pro card, ngomongin orang tanding di luar, harusnya dia ya orang-orang yang paling support. Iya, cuman tetap aja untuk apa mungkin dia pernah tersakiti bro? Pernah, pastilah. Jadi gini, atlet itu sulit bro untuk jadi ya bisa dibilang atlet ini banyak buntutnya nggak bisa dipegang. Iya, nggak semua ya, cuman banyak yang nggak bisa dipegang bro. Jadi dia tinggal kuat gitu. Pas awal pertama kali naik, dia loyal, dia ngikut. Tapi kesana-sananya kan ujung-ujungnya ketika kebutuhan semakin tinggi, ketika ada brand yang menawarkan lebih tinggi, ada penjilat kampret. Oh masa lu di sini cuma segitu, lu kesini aja, lu lebih begini ngerayu gitu kan. Itu yang ngebikin kecewa. Sedangkan kalau gua ngelihat beliau ini tipe orang yang ya bisa dibilang tulus lah untuk support atlet jagoannya ya. Gitu. Ya kita tunggu bapak comeback nih dunia bodybuilding. Mungkin dia udah males bodybuilding kayaknya. Iya kayaknya sih. Kayaknya Desmond yang lanjutin. Iya nih guys ya, jadi emang kalau ngomongin pertandingan atlet Indonesia banyak banget yang pengen pro. Iya. Kita harus akui banyak banget. Mungkin itu juga jadi cita-cita mau jadi dari atlet nasional tapi dia bentrok ke pemerintah, atau atlet yang baru mulai cita-citanya mau kayak Bang Fuad kan, wah gua kayaknya bisa nih badan gua tapi semua itu kalian harus realistis ya gak? Realistis, terus juga jangan ini dijadiin yang utama. Iya, kalau lu jadiin masalah pertandingan yang utama, sorry ngomong, hidup lo susah. Tuanya hidup lo akan susah. Karena hidup terus berjalan, sedangkan karir lo akan berhenti di umur yang udah bisa ditentukan, gitu. Tapi ngomongin hidup binaraga ya. Gue kemarin ngeliat ada satu atlet ya. Dulu dia terkenal ya. Tapi sekarang pas gue nggak sengaja gue ngeliat reelsnya,
ya agak miris sih. Sekarang udah nggak di salah satu tim besar. Terus di PON juga udah nggak main, dan akhirnya mungkin dia mau comeback, tapi kayaknya kalau gue liat postingannya dia gagal gitu. Maksudnya nggak mencapai yang kayak dulunya lagi. Akhirnya dia kayak step back gitu, terus kayak bikin usaha di rumahnya mungkin ya. Ya agak gimana sih tapi menurut gua ini orang belum tua-tua banget sebenarnya. Oh, tapi menurut gua itu pilihan yang cerdas karena hidup bukan cuma di binaraga. Oh, dengan dia step back akhirnya usaha? Iya, itu menurut mendingan gua, kayak gitu. Iya, itu menurut gua itu sangat cerdas. Mendingan lo usaha mau Jadi tinggalin aja binaraganya. Tinggalin aja. Seandainya lo mau hidup di industri fitness, ya lo jadi PT deh. Lo jadi PT, lo dagang di rumah lo, ya kan? Ibaratnya jangan sampai lo punya single income, kalau bisa dapat beberapa double income gitu kan. Itu keputusan yang tepat. Karena binaraga, ya, panggung pertandingan menurut gue itu berbahaya dan toksik. Iya, gue pas omongan lo itu gue langsung kayak ingat, wah anjir ini kalau dia mungkin terus obsesi dia mau balik lagi ke top nasional binaraga, yang ada hancur. Ya karena menurut gua kenapa gua bilang binaraga itu panggungnya hingar-bingarnya itu toksik. Karena ya kalau lu cuma ngandelin badan lu doang, ujung-ujungnya lu akan melakukan sesuatu hal tuh yang nggak bener aja, gitu. Jadi lu harus ngandelin otak lu harus ngandelin intuisi bisnis lu, gitu. Dengan cara lu ngajar deh, lu nyemplung di industri fitnessnya, tapi di bidang jasa. Jangan lo cuma ngeliat bodybuilding aja, otot lo mau tanding, jangan lo lihat ke situ terus. Itu toksik, bro. Karena udah banyak banget yang membuktikan kalau industri binaraga ini sangat toksik. Legend-legendnya kan yang tua-tuanya kesebar, bro, fotonya kemana-mana. Ada yang tidur lah, beginilah, ada yang apalah, ada yang bugil lah, foto atau apa. Itu dapetin apaan sih? Dapetin duit kan? Karena apa? Sampai tua lu cuma ngandelin hidup lu di situ gitu. Oke. Itu salah satu toksiknya. Dan pujian sih. Orang tuh ketika suka dipuji, tapi manusia memang apa namanya? Simple way mengeluarkan endorfin, hormon kebahagiaan itu ketika dipuji. Komplimen itu ya. Iya. Nah, ketika terlalu banyak dipuji, kita tuh kadang lupa sama realita gitu. Realita, rumah lu bocor, mau roboh, anak lu mau sekolah kagak ada duit, tagihan ini gitu. Waduh. Ngeri. Rumah bocor aja ngeri ya? Iya. Kalau atasnya ada ular. Itu ada lubang lagi, bukan bocor. Iya tuh guys ya, jadi memang sekali lagi ini omongan soal bodybuilding toxic itu udah lama ya diomongin ya. Udah lama. Sebenarnya kita ulang-ulang terus karena ya realitanya itu guys. Iya, betul. Atau mungkin kalau kalian mau sedikit agak ekspresif dan punya kreativitas tinggi, jadi ke fitness influencer aja. Iya, fitness influencer. Jadi kan gini, lini bisnis di industri fitness itu nggak cuma binaraga. Iya. Yang paling toksik, dan paling ibaratnya konsumtif itu memang ada di binaraga. Oh iya. Ingat ya, industri fitness yang paling toksik dan konsumtif itu ada di binaraga. Itulah alasan gua marah kemarin. Karena industri fitness disamain sama binaraga, itu satu. Yang kedua, industri yang benar-benar menghasilkan adalah industri di bidang jasa. Iya. Menjadi personal trainer, jadi pengisi acara gitu. Itu di bidang jasa. Coach standing juga kan. Udah lumayan agak ada ini marketnya ya. Ya, coach standing lebih ada marketnya karena orang yang bertanding itu sangat konsumtif. Tapi untuk fitness influencer menurut gue paling tinggi penghasilannya, bro. Oh enggak kalau menurut gua yang paling tinggi itu adalah coach pertandingan. Oh. Gitu. Iya, karena jasanya mahal, ya kan? Barangnya mahal. Barangnya beli sama Babang gitu kan. Suplemennya kalau bisa. Oh, kalau bawa sendiri nggak bisa, Bang? Saya ada bawa barang sendiri, Bang, gitu. Jelek itu. Pakai ini aja, itu gitu. Jelek gitu. Oh gitu, gue baru tahu. Gitu. Oh iya, soalnya kalau gue liat fitness influencer, apalagi kan kita habis dari acara kemarin tuh yang Depok Bugar ya. Iya. Depok Bukan Bugar. dong. Pilen. Pas gue di Depok. Jadi kan kita ke acara fitness influencer tuh.
semuanya ngumpul ya bro, Ya. fitness ngumpul. Dan gue ya di situ sih nggak cuman ada atlet kompetitif, tapi ternyata fitness influencer yang core-nya fitness banyak banget dan muka-mukanya cukup familiar. Yang sebenarnya ada yang kurang satu sebenarnya. Apa tuh? Dimas nggak ada. Oh iya. Dimas itu kreatif loh dia. Iya gue tahu. Mungkin nggak ada duitnya jadi nggak ada. Jadi nggak datang ya. Iya. Maaf ya gue terlalu. Iya. Tapi lu bisa di situ kan bisa ngonten sama berbagai macam orang. Dia exposure udah gede bro. Si Dimas? Iya. Dimas sudah kegedean tetenya. Iya. Jadi guys, kalau emang kalian ada kreatif, maksudnya ada soft skill ngedit kreatif atau punya ada storytelling yang kreatif juga, kalian bisa jadiin fitness itu nggak cuman kalian jalanin tiap hari, tapi dibikin dalam bentuk karya di media. Yes. Gitu. Apalagi sekarang platform ada 3 tuh yang gede kan. YouTube, TikTok, Instagram. Ya, Instagram. Tinggal pilih apa semuanya sih bro, kalau menurut lo? Harus mainin semuanya atau lu pilih salah satu yang emang di situ market lo, atau harus gimana bro? Gue sih kalau konten gue mirror sih sebenarnya. Oh, intinya sama. core-nya sebenarnya di Instagram. Cuman ada beberapa konten yang nggak bisa gue upload ke TikTok karena kalau sudah ada pengulangan goblok 3 kali, gue langsung di shadow ban sama TikToknya. Jadi konten itu terus ada, cuman view-nya itu sedikit. Biasanya gue dapat 30 ke atas view, 40 atau 50. Ini cuma 3.000 orang yang nonton. Itu kena shadow ban. Itu shadow ban. Makanya kalau di Instagram itu lu gue lebih enak sebenarnya. Ya? Iya, karena gue goblok-goblokin orang tuh di situ. Enggak, berarti Instagram lebih pintar dong orang-orangnya. Iya, benar. Oh gitu ya? Iya, secara strata ekonomi Instagram tuh daya belinya jauh lebih bagus dibandingkan TikTok. Makanya kalau lu mau jual suplemen murah di TikTok. Tapi kalau lu mau jual suplemen murah di Instagram itu ibaratnya dia tuh sudah punya pemikiran yang jauh. Udah lebih pintar lah. Gue pikir pemainnya sama aja loh. Enggak, beda. Makanya kalau masalah gua senggol si Sarip, gue nyenggol ini orang, bukan personalnya, tapi cara dia ngonten itu emang sesat banget. Tapi itu di TikTok? Di TikTok. Nah gue senggol, ini orang udah salah kek, udah apa kek, tetep aja dia ngebela. Ya namanya juga orang jualan bang, lah itu goblok itu. Jadi orang di TikTok itu, ya maaf ngomong ya, karena banyak bocil kali ya. Ya mungkin jarinya lebih cepat. Iya, daripada otaknya gitu. Lebih banyak yang aneh-aneh sih di TikTok sih. Tapi kan lu bisa suka lihat live kan? Kenapa? Enggak lah. Kasih gift aja gua. Ya guys, itu ya. Tadi kita udah ngomongin gimana setelah Olympia nih, atlet-atlet kita ternyata emang bener rame-rame pada cari title, dan semoga juga pada sukses. Amin. Mungkin yang kalah-kalah masih ada di Thailand ya? Enggak juga? Thailand kan nanti ada juga. Ada juga bulan ya? depan. Bisa juga ya, jadi ikut lagi bisa kan? Iya, jadi ajang Pro Qualifier ini bukan ajang wah banget, yang rare banget. Enggak, dia setiap bulan ada di negaranya. Di regional, maksudnya berbagai negara. Bulan ini ada di Malaysia, bulan depan lagi ada Thailand, nanti ada di Filipina. Indonesia juga ada kan? Tergantung kalau ada promotor yang mau ambil. Okay. Karena untuk ngebikin Pro Qualifier di Indonesia itu budgetnya lumayan gede. Karena penyelenggara, promotor untuk nerbitin kartu itu. Iya, suatu pro card itu dia harus bayar ke Olimpianya? Iya, ke Olimpia. FBB-nya itu. Oh gitu. Iya, dia harus bayar. Oke, lo mau bikin qualifier, lo mau terbitin berapa pro card gitu. Jadi itu buat promotornya juga ada embel-embel pro qualifier, orang juga mau ikut gitu kan? Iya, jadi karena jadi kan sebenarnya ini kan sebenarnya bisnis bro. Ibaratnya lo yang punya AFBB, ya kan, lo pasti nawarin, udah bikin pro qualifier aja, nanti di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Asia pasti main ke tempat lo semua, gitu. Harganya pro qualifiernya segini, gitu. Jadi lo bisa jualan nih? Iya, lo bisa jual. Ini kan sebenarnya ini kan sebenarnya bisnis, gitu. Nggak ada ibaratnya dedikasi kagak ada. Kagak ada ini sebenarnya bisnis bro. Iya. Bisnis. Cuman kan gua kan ya Allah, orang di Indonesia gitu bro. Di Indonesia ketika menyampaikan suatu kebenaran, yang paling pertama dilakukan sama orang bodoh itu menghujat.
Orang nggak akan suka sama sesuatu yang dia nggak ngerti. Nah biasanya harusnya kan diam dulu, dia mikir dulu, tapi dihujat dulu bro. Itu di Indo itu jarinya lebih cepat. Iya, iya. Baru gunain otaknya. Otaknya masih delay di bandara. Mungkin nggak ada otaknya. Jahat dia sekarang ngomong. Gue udah lebih kalem loh sejak pulang bro. Apa? Ya guys, itu dia tuh tadi ya. Mungkin bagi kalian yang anak-anak fitness yang mendengar ini bisa juga kalian pahami ya. Jadi emang industri binaraga beda sama industri fitness. Yang ini yang lagi semangat ya ini binaraganya nih. Semuanya berbondong-bondong mau ke pro qualifier itu untuk mendapatkan pro card itu, dan dipasang di Instagramnya namanya IFBB Pro. Kan untuk naikin value atletnya. Endorse-nya naik. Naik dong. Iya, IFBB Pro gitu kan. Gengsi brand naik dong. Punya atlet IFBB Pro nih gitu. Jadi semua emang dagangan aja sih. Iya, sebenarnya itu. Teman pesan untuk semua bos suplemen, lo jangan fokusin untuk ngeberangkatin atlet doang ke event IFBB Pro, ya kan? Sedangkan brand lo itu SKU-nya itu ampas semua. Gitu. Jadi yang gua mau, lo berangkatin, tapi lo bikinlah satu SKU yang benar-benar bagus dan worth it untuk dibeli. Jangan timpang. Promosi lo segini, SKU lo tuh segini. Itu lo maksudnya. Lo harus lo samain itu. Jadi atletnya bagus, barangnya juga harus bagus. Atletnya bagus, ya kan, iklannya bagus, ya kan. Cuman kualitas brandnya ampas. Kalau dibilang ampas nanti marah, kirim buzzer lagi, ya kan. Tapi emang kalau kenyataannya ampas ya ampas aja lah. Gitu. Ada lagunya dong, ampas pisang. Ampar. Oke, guys, sampai di sini dulu weekend kita ngomongin IFBB Mr. Olympia. Buat kalian yang suka soal dunia binaraga, kalian bisa denger ini dan bisa denger baik-baik dari awal, karena banyak yang kalian nggak tahu bisa jadi tahu sekarang. Oke guys, thank you and bye.